Saudara-saudara, kita mungkin sering mendengar kata cut off gitu ya. Udah nggak asing, apalagi belakangan ini kita ngetren. Kalau ada lagi tanya, apa kabarmu? Gitu ya, lalu lagi cut off. Apa sih yang dimaksud dengan cut off? Ternyata lagi putus sementara dengan pacarnya gitu ya. Tetapi ketika kita mendengar cut off ini sering kita asosiasikan dengan kata waktu kalau kita sering bikin video ya, yang pernah bikin video atau film, ada saat-saat di mana cut off gitu ya. Di mana penyuntingan film itu harus di stop dulu sementara untuk dilanjutkan kembali gitu ya. Nah, itu adalah bagian yang sering kita lihat. Lalu apa yang dimaksud dengan cut off di sini? Sekarang kita melihat ya apa arti cut off itu sebenarnya. Cut off ini diartikan sebagai berhenti berbagi dengan seseorang, menunda hubungan, berhenti berbicara atau memutus hubungan percintaan gitu ya. Ada beberapa istilah yang mengartikan tentang cut off ya. Yang pasti cut itu potong gitu ya. Dan gambar di sini jelas cut pengguntingan, pemotongan. Lalu ada juga yang mengartikan cut off ini seperti demikian. Cut off itu adalah tindakan untuk menghentikan atau memutuskan sesuatu untuk tidak melanjutkan lagi dalam berbagai hal. Misalnya komunikasi, relasi, keuangan, dan berbagai pelayanannya. Ya. Jadi kita akan melihat cut off ini dalam hubungan atau relasi kita dengan sesama, baik di dalam pekerjaan, keluarga, dan pergaulan dengan sesama kita. Saudara-saudara bisa melihat ada berapa gambar di sini ya. Yang pertama, nah ini satu gambar yang pertama. Di sini ada adegan di mana seseorang mengatakan, saya tidak akan berbicara lagi karena kamu sudah memotong pembicaraan. Ini yang satu ya. Kemudian kita lihat gambar kedua. Mari kita membicarakan permasalahan yang terjadi untuk menemukan solusi. Gambar yang ketiga. Saya selalu mengalami konflik ketika berkomunikasi dengan dia. Maka saya tidak mau lagi berhubungan lagi dengannya. Dari ketiga gambar ini, mana yang mengartikan dengan kata cut off? Gambar berapa? Satu kah? Manggut-manggut. Satu? Iya atau tidak? Iya juga. Ada yang tidak? Nomor dua? Nomor dua? Tidak. Oke, setuju ya. Nomor tiga? Ya. Ya, jadi nomor satu dan nomor tiga ya. Kita tahu bahwa ketika kita mau memutuskan hubungan, itulah yang dimaksud dengan cut off gitu ya. Baik untuk sementara atau mungkin untuk jangka waktu yang panjang. Nah, sebelum kita membahas tentang cut off, mari kita lihat dulu di dalam Alkitab ya. Di mana posisi kita sebagai seorang pekerja yang pasti akan menghadapi konflik. Nah, di dalam Kolose 3 ayat 22 sampai 24 demikian firman Tuhan. Saya bacakan ya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat kita semua ada dalam posisi mungkin sebagai bawahan atau sebagai pimpinan. Ya, baik di dalam keluarga atau baik di dalam pekerjaan atau di dalam lingkungan yang lain. Ya, kalau di dalam keluarga orang tua sebagai pimpinan, anak tentu sebagai bawahannya gitu ya. Kalau di dalam kantor ada pimpinan, ada bawahannya. Tapi di sini kita melihat bahwa kita semua, kata Tuhan, ya firman Tuhan adalah hamba. Hambanya siapa? Hambanya Tuhan. Tuhan adalah Tuhan kita. Dan kita adalah hamba yang harus taat dan menjalankan tugas dan kewajiban untuk menyenangkan hati Tuhan, ya, karena Tuhan adalah Tuhan kita. Kita melakukan sesuatu di dalam pekerjaan kita atau dalam keluarga kita bukan untuk menyenangkan hanya manusia yang kelihatan, bukan untuk menyenangkan pimpinan kita, tetapi terlebih lagi kita menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan,
pasti kita akan menyenangkan hati pimpinan kita. Ya, jadi saudara, demikian kita lihat di dalam firman Tuhan. Meskipun kita tidak sedang diawasi bekerja, tapi kita tahu ada Tuhan yang melihat kita. Jujurlah dalam hal menggunakan waktu di dalam pekerjaan, jujur dalam bersikap terhadap sesama. Maka ketika kita jujur di hadapan Tuhan, maka kita juga akan memiliki relasi yang baik dengan sesama kita tentunya. Ya, jangan kita jujur hanya ketika dilihat oleh pimpinan kita, tapi sebenarnya motivasi kita tidak seperti itu, gitu ya. Ketika kita melakukan kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan, diperingati oleh pimpinan, ya harusnya kita bisa menerima dengan legowo, gitu ya, menerima bahwa saya salah, gitu. Tapi seringkali ketika kita ditegur, kita merasa, wah kok tidak pantas saya dimarahi gitu ya. Saya salah tapi jangan begitu dong caranya. Kadang-kala kita meributkan hal-hal yang cara marahnya itu. Tapi marahnya itu kita tidak bisa terima gitu ya. Nah akhirnya kita menyadari bahwa kita harus jujur di hadapan Tuhan, maka kita akan jujur di hadapan manusia. Oleh sebab itu kita akan menerima upah bukan hanya di dunia ini, tapi kita juga menerima upah dari Tuhan pimpinan hidup kita ya, di mana Tuhan sudah menyiapkan upah yang besar, yaitu keselamatan, hidup bersama dengan Dia. Saudara-saudara, kita melihat lagi satu ayat ya dari Efesus 4 ayat 26. Di sini dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kalau demikian, apakah kita tidak boleh marah? Kita boleh marah enggak? Boleh aja gitu ya. Di sini dikatakan jangan kamu marah, tapi apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi kita boleh bermarah kalau kita marah terhadap dosa ya. Boleh marah tetapi jangan berbuat dosa. Maka jangan marah kecuali kita marah terhadap dosa itu ya. Jadi di sini juga janganlah marah sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi kita ketika tersulut amarah, ya kita semua pasti pernah mengalami gitu ya. Emosi kita marah ketika melihat hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Kita menjadi resah gitu ya. Bahkan mungkin kita menjadi pahit hati kita. Mungkin karena kita merasa terhina. Maka sebelum malam tenangkan hatimu dikatakannya. Berdamailah dengan orang yang sudah berbuat salah terhadap kita. Dan berdamailah dengan dirimu. Jangan menyimpan dendam. Ya, artinya ketika ada kemarahan, kita boleh melakukan berdamai dengan orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Dan juga kita berdamai dengan diri kita. Jangan sampai matahari terbenam. Artinya jangan sampai kita menyimpan amarah itu menjadi dendam yang kita ingin membalas kepada orang yang melakukannya. Kemudian kita lihat satu ayat lagi di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22. Di sini dikatakan kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkatamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi saudara-saudara, ketika Petrus mengatakan, apakah kita mengampuni orang boleh hanya sampai 7 kali? Mungkin yang dimaksud Petrus di sini adalah kita hidup dalam 7 hari gitu ya. Jadi kalau 1 hari berbuat salah oke, 2 hari oke, 3 kali oke, 4 kali oke, 5 kali. Hari ke-6 boleh, hari ke-7 oke, hari ke-8? Gimana kalau cuma 7 kali? Boleh dong kita marah. Manusia kan ada batasnya gitu ya. Ada batasnya. Maksudnya saya terus diamin aja, nggak boleh marah. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau kita menganggap hanya cuma 7 kali, berarti setelah lewat 7 kali, boleh dong kita marah dengan emosi kita. Nah, tapi Tuhan menjawab 70 kali 7. Nah, tadi 70 kali 7 berarti berapa? 490 kali. Kita hitungin ya. Salahnya sampai 490 kali. Begitu 491, wah saya balas dendam. Saya marah lagi ke dia, begitu kah? Iya, dihitungin gitu ya.
sampai 490 kali. Tentu bukan demikian ya. Di sini angka ini 70 kali 7 ini menyatakan bahwa jumlah yang tidak terbatas. 7 sempurna gitu ya. Jadi sempurnalah kita memaafkan orang. Jadi dalam jumlah yang tidak terbatas, kita tidak perlu menghitung kesalahan orang. Ya. Kalau sudah melampaui, maka kita tidak menghitung-hitung lagi kesalahan dia. Ya. Tidak perlu kita merasa kalau udah lewat 490, kalau 491 saya boleh membalas gitu ya. Padahal firman Tuhan mengatakan pembalasan adalah haknya Tuhan ya. Nah di sini kita diingatkan kembali bahwa Allah adalah Tuhan kita. Sedangkan kita adalah hambanya. Nah saudara-saudara, sebagai hamba tentu kita harus taat kepada Tuhan kita ya. Begitu juga di dalam pekerjaan kita ketika kita punya pimpinan ya kita harus taat di dalam kepada pimpinan kita tentunya. Tapi terlebih lagi taat kepada Tuhan dari segala pimpinan yaitu Tuhan kita. Saudara-saudara, nah di sini masalah yang kita hadapi dalam kehidupan terutama adalah biasanya adalah masalah relasi ya. Ini seorang penulis John Donne mengatakan no man is an island. Nah, Paulus berkata juga di dalam Roma 14 ayat 7a. Tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. No man is an island. Ya, artinya di sini selama kita hidup tidak ada orang yang bisa berdiri sendiri dan tidak memerlukan orang lain. Selama kita hidup kita akan saling bergantung satu dengan yang lain. Ya. Artinya bukan kita, wah kalau gitu nggak mandiri, bukan tidak mandiri, tapi kita memerlukan orang lain di dalam relasi selama kita hidup. Kita memerlukan keluarga kita memerlukan teman kita memerlukan teman rekan kerja kita memerlukan orang-orang yang kita layani, kita juga memerlukan orang-orang yang mungkin perlu melayani kita. Jadi penting bagi kita untuk belajar berelasi dengan baik satu dengan yang lainnya. Ya. Di sini juga kita lihat ada aturan yang mengatur. Ketika kita berelasi ada aturan yang mengatur kita. Tidak bisa semau-maunya kita sendiri. Kenapa? Karena kita punya relasi dengan orang lain yang setiap orang punya pandangan masing-masing yang berbeda, punya pikiran yang berbeda, bahkan mungkin punya adat atau kebiasaan yang berbeda dengan kita. Nah, dalam hubungan dengan sesama inilah wajar kalau kita mengalami konflik ya. Artinya ketidaksesuaian pandangan, tidak sesuaian pendapat, berbeda satu dengan yang lainnya. Begitu juga di dalam hubungan kerja kita ya, saudara-saudara, seringkali tidak lepas dari konflik. Siapa di sini yang selama bekerja tidak pernah konflik? Ada? Ada nggak? Nggak pernah ribut? Ya dia ribut biarin aja, gitu kan? Dia bikin masalah saya diam aja, betul diam aja, mungkin disimpan. Tapi ada rasa yang tidak enak bukan di hati. Nah itu juga konflik ya, ketika terjadi ketidaksesuaian di dalam pandangan itulah yang disebut dengan konflik. Terjadi perbedaan ya. Jadi kalau kita lihat di sini dalam hubungan kerja kita tidak mungkin lepas dari konflik. Mungkin kita membawa sikap, ada sikap kita yang berpotensi untuk memicu konflik ke dalam hubungan kerjasama itu. Tetapi konflik adalah suatu yang normal dan biasa terjadi di dalam setiap relasi kita, di dalam hidup kita selama kita masih hidup. Sesuatu yang alami ketika kita mendapati konflik, bukan hanya di dalam dunia kerja, tapi juga di dalam keluarga, di dalam pernikahan kita, di dalam persahabatan kita, ataupun di dalam relasi kita dengan siapapun juga. Ya. Nah untuk itu, respon kita dalam menghadapi konflik bermacam-macam. Ya, salah satunya adalah cut off. Ini adalah respon yang biasa diberikan ketika orang mengalami konflik. Lalu kalau demikian, cut off itu baik atau buruk? Baik atau buruk? Cut off baik atau buruk? Tadi cut off pemutusan hubungan gitu ya, relasi. Baik atau tidak? Kadang baik, kadang tidak. Netral ya kamu. Ada yang lain? Ada. Tergantung apaan? Bisa baik, bisa tidak. Ada pendapat yang lain? Ada pendapat yang lain? Setuju semua? Seperti itu? Ada?
Setuju? Setuju yang mana nih? Ada yang baik, ada yang tidak baik ya. Nah saudara-saudara, cut off ini tadi kita katakan bahwa salah satu respon ketika kita menghadapi konflik gitu ya. Tapi bukan satu-satunya ya. Ada bermacam cara, ini adalah salah satunya. Cut off baik atau buruk. Ya tadi betul ya, cut off itu bisa baik, tapi bisa juga buruk. Tergantung daripada situasi dan kondisi yang kita alami. Ya. Bisa baik dilakukan untuk situasi tertentu. Tetapi juga pasti ada dampak negatifnya dari cut off itu. Sekarang kita lihat dulu ya, penyebab dari cut off apa? Penyebab dari cut off pertama adalah perbedaan pandangan. Perbedaan kepribadian, bisa juga ya. Ini adalah perbedaan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang atau pandangan yang dimiliki oleh seseorang sehingga dapat mengganggu hubungan atau relasi dengan orang lain ketika menghadapi suatu permasalahan. Contohnya, ketika seseorang sedang berkomunikasi dengan orang lain, dia sudah terbiasa mengatakan dengan bahasa gua lu gitu ya. Mungkin anak muda nggak apa-apa gitu. Tetapi ketika anak muda ngomong sama orang tua, kurang ajar banget ini anak ngomongnya gua lu gitu ya. Buat orang itu kurang ajar. Padahal itu sudah biasa kan. Itu bahasa mungkin di daerah Betawi gitu ya. Pada umumnya biasa digunakan. Tetapi ketika orang tidak biasa dianggap tidak sopan. Kurang ajar gitu. Lalu merasa, aduh ini kurang ajar banget. Saya nggak mau berhubungan lagi dengan dia gitu ya. Atau suaranya lagi berbicara seringkali meninggi gitu. Buat orang, marah-marah melulu nih orang gitu ya. Capek ngobrol sama dia, capek komunikasi. Padahal memang nada dia mungkin seperti itu ya. Jadi saudara-saudara di dalam hal ini ada perbedaan pandangan. Ketika ada satu persoalan, ketika kita sama-sama mau melakukan satu pekerjaan, lalu yang satu menganggap ini lebih baik, yang lain menganggap ini lebih baik gitu. Dan merasa kamu gak cocok sama saya gitu. Padahal ketika kita bisa sama-sama melihat mana yang baiknya, mana yang buruknya, kita bisa saling berdiskusi gitu ya. Alangkah baiknya setiap orang punya pandangan, makin banyak pandangan mungkin bisa mendapatkan masukan yang lebih banyak tentunya. Kemudian kita lihat perbedaan kepribadian. Nah di sini kalau ada seorang ekstrovert gitu ya, bertemu dengan orang introvert, nah orang ekstrovert ini biasa terbuka. Dia mengatakan sesuatu dengan ceplas-ceplosnya gitu ya. Dan buat orang yang introvert, aduh kenapa sih ngomong sama dia dibukain semua gitu ya. Nah dia tidak suka gitu ya. Akhirnya dia menjaga jarak dan tidak mau lagi berhubungan dengan orang itu. Ini penyebabnya, salah satu penyebab dari orang memutuskan hubungan atau cut off. Kemudian yang berikut, yang kedua adalah konflik yang belum terselesaikan. Jadi ada masalah yang belum terselesaikan, tidak dibereskan, tertunda-tunda, dibiarkan larut di dalam hidupnya gitu ya. Terjadi kesalahpahaman yang berlarut-larut tidak diselesaikan, tidak terjadi kesepakatan dan dibiarkan, ya biar aja gitu ya. Nanti seiring dengan waktu akan pulih kembali, tapi ternyata tidak. Kenapa? Karena disimpan gitu ya. Ketika ada pemicu peristiwa, sesuatu peristiwa ini akan muncul kembali. Sehingga menyebabkan terjadinya konflik yang lebih besar dan terjadi pemutusan hubungan atau cut off ini. Yang berikut adalah masa lalu yang masih mendominasi kehidupan. Nah, di sini kita lihat persoalannya bukan hanya dari orang atau di luar diri kita, tetapi kadangkala ada di dalam diri kita. Ketika kita memiliki masa lalu yang belum terselesaikan atau belum beres, seringkali mengganggu di dalam kita berrelasi dengan orang lain ya. Kadang area di dalam diri kita ini yang lemah dan goyah, membuat keberadaan ini membuat kita memberikan reaksi, kita menjadi sulit ketika kita berrelasi dengan orang dan sulit juga mencari solusi ketika ada permasalahan atau konflik yang dihadapi. Ini ada contoh ya. Ini ada sepasang pemuda dan pemudi lagi berpacaran. Ya kita beri nama Ana dan Tony lah gitu ya. Lalu satu saat Tony berkata kepada si Ana, Ana mungkin saya tidak akan berhubungan dulu dengan kamu. Ya karena saya lagi sakit katanya. Wah si Ana kaget gitu ya.
kaget, kenapa? Kok tidak mau berhubungan dengan saya gitu kan. Padahal maksudnya Tony adalah saya sedang sakit, mungkin tidak bisa berhubungan dulu dengan kamu, ketemu dengan kamu. Tetapi si anak ini memberi respon yang di luar dugaan daripada Tony. Dia marah sekali, akhirnya dia bilang udah kita putus saja gitu ya. Ternyata kenapa dia punya respon yang demikian? Karena si anak ini ada dari keluarga yang kita katakan broken home lah ya. Dia pernah ditinggalkan oleh ibunya sehingga dia merasa takut tertolak gitu ya. Takut ditolak oleh orang lain. Ketika orang menolak dia itu akan muncul kembali ketika perasaan dia ditinggalkan oleh orang tuanya. Nah, jadi saudara bisa melihat. Sebenarnya tidak masalah si Tony mengatakan itu bukan. Karena dia sakit, tidak mau ketemu dulu gitu. Tapi respon daripada si perempuan ini begitu meledak-ledak. Kenapa? Karena dia punya masa lalu yang membuat dia takut untuk ditolak oleh orang lain. Sehingga dia memberi respon seperti demikian ya. Jadi saudara-saudara cut off bisa disebabkan dari luar tetapi juga bisa disebabkan karena dalam diri kita. Lalu kita melihat dampak ya. Dampak negatif dari cut off. Yang pertama adalah ketika kita mengatakan saya mau putus hubungan dulu dengan kamu, saya tidak mau ketemu dulu. Bisa berdampak seseorang yang melakukan cut off ini merasa kesepian atau merasa terisolasi. Dia merasa sendiri gitu ya. Ketika dia memutuskan hubungan dengan orang, apalagi kalau orang yang sudah dekat dengan dia gitu ya. Dia akan merasakan ada sesuatu yang kehilangan buat diri dia. Ketika dulu masih suka berjalan bersama-sama, lalu kalau ada apa-apa saya bisa telepon, sekarang saya telepon tidak diangkat-angkat gitu ya. Lalu dia tidak pernah menghubungi saya, ada sesuatu rasa kehilangan dan dia merasakan kesepian. Lalu dia merasa kekosongan di dalam dirinya ya. Karena dulu dia suka kontek-kontekan, sekarang di WhatsApp aja sudah di-delete WhatsApp-nya, bahkan mungkin dia tidak ada di dalam grup itu dan dia merasa kekosongan dan dia merasa aku kesepian gitu ya. Nah saudara-saudara mungkin juga ada perasaan menyesal ketika dia melakukan pemutusan hubungan dengan relasi dengan temannya ini. Dampak negatif yang kedua adalah akan merasakan sakit ya. Ketika konflik tidak diselesaikan dengan baik, ya, cut off dapat mengganggu ya pikiran kita, perasaan kita, mengganggu sekali juga di dalam pekerjaan kita tentunya. Kita tidur tidak nyenyak, sebentar-sebentar kepikiran terus, nggak bisa tidur, mau makan juga tidak enak gitu ya. Lalu merasa sakit hati, apalagi kalau cut off ini dengan orang yang pernah dekat dengan kita gitu ya. Lalu akhirnya timbul merasa bersalah dari keputusan yang diambil. Lalu mungkin muncul bukan sakit secara fisik tapi juga sakit secara pikiran yang bisa berakibat kepada stres gitu ya. Kemudian yang berikut adalah kehilangan kesempatan untuk rekonsiliasi. Kenapa dikatakan kehilangan kesempatan? Karena cut off ini kita putus hubungan dengan orang yang tidak kita sukai, misalnya seperti itu ya. Jadi kita nggak mau berhubungan lagi, ketika ada masalah, udah anggap aja tidak ada. Padahal ketika kita berhubungan, kita menyelesaikan masalah, ketika kita bisa berkomunikasi, kemungkinan penyelesaian masalah itu lebih besar. Ketika kita tidak pernah berhubungan lagi gitu ya. Ketika kita cut off, maka kita tidak pernah berhubungan, permasalahan juga dibiarkan menggantung, akhirnya ya tidak selesai gitu. Tetapi ketika kita menyelesaikan, tetap ada hubungan, ada waktu yang baik kita bisa berbicara. Sehingga akhirnya permasalahan bisa selesai, hubungan kita bisa makin baik ketika kita bisa menjelaskan permasalahan yang sesungguhnya. Kemudian yang berikut adalah berakibat terhadap emosional. Ya, ini pasti ketika kita mengalami satu kehilangan, perasaan sakit, kemudian kehilangan teman-teman gitu ya, maka kita akan berpengaruh juga kepada pikiran kita, perasaan kita yang berpengaruh terhadap emosi kita, yang bisa menyebabkan kecemasan, ya tadi stres, dan kalau dibiarkan berlarut-larut bisa membuat kita menjadi depresi tentunya. Nah,
oleh sebab itu kita juga harus memperhatikan kapan kita boleh cut off, kapan tidak. Ketika kita menetapkan kita cut off, maka jangan sampai terjadi dampak-dampak negatif dalam cut off ini, gitu ya. Sekarang kita lihat kapan kita bisa cut off, kapan cut off diperlukan. Pertama, cut off itu diperlukan ketika hubungan itu menjadi toksin, ya, atau memberi pengaruh negatif di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Memutuskan hubungan atau relasi dengan seseorang yang memberi dampak negatif itu kita perlukan untuk supaya menghindari kita dari lingkungan hal-hal yang penuh dengan dosa, ya. Ketika kita dibawa kepada lingkungan di mana mereka sering melakukan dosa, melakukan hal-hal yang tidak baik, kemudian gosip melulu, fitnah melulu, gitu ya. Merusak pikiran kita, alangkah baiknya kita juga boleh menjauhlah, ya, menjaga jarak supaya tidak merusak hidup kita. Ketika kita punya teman-teman di dalam komunitas, misalnya mabuk-mabukan, gitu ya, mengajak kita melakukan hal-hal yang kurang tepat. Lalu, aduh, kalau saya keluar dari situ saya nggak punya teman nih, gitu ya. Merasa nanti saya nggak punya teman lagi. Mana yang lebih baik? Kita harus pilih, gitu ya. Ketika kita bergaul dengan seperti demikian, yang membawa kita terbawa arus ke dalam pergaulan yang kurang baik. Dan ketika kita lepas dari pergaulan itu, mungkin kita kehilangan teman-teman yang seperti itu. Tapi kita tidak merusak hidup kita. Mana yang kita pilih? Mana yang kita pilih? Teman kita? Atau, ya nggak apa-apa saya sendiri, yang penting saya hidup benar. Mana yang seringkali kita pilih dalam hidup ini? Kalau dikatakan mudah, pasti pilih ya saya hidup benar. Tapi ketika kita menghadapi teman-teman kita meninggalkan kita, maukah? Mudahkah? Mungkin mau, gitu ya. Yang di sini baik-baik semua, ya. Pasti mau, tapi tidak mudah, bukan? Melepaskan hubungan dengan orang-orang yang sudah terikat dengan kita. Tapi mau nggak? Kembali lagi. Mau atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Bisa ya? Hah? Berat. Kenapa berat? Kenapa berat? Nah, ini kita bisa lihat tipe orang berbeda-beda. Ada orang yang nggak bisa sendiri, tapi ada orang yang lebih enak saya sendiri, ya, tidak terganggu oleh orang lain. Tapi ada yang merasa tidak nyaman ketika dia sendiri. Nah, itu, ya. Jadi kita lihat. Tapi bukan berarti kalau saya tidak nyaman dengan kesendirian saya, lalu saya ikutin apa yang pergaulan sekeliling kita. Tentu tidak gitu, ya. Tidak ada dia, ada orang lain. Mungkin saat ini belum menemukan. Tapi kita akan mendapatkan. Lepaskan dari hal yang tidak baik, ya. Jadi untuk menjaga integritas kita, kita juga harus melihat-lihat komunitas yang di mana kita berada. Sehingga membuat seseorang menjadi lebih lega tadi, lebih tenang, ya, dari beban emosi yang dialami. Sehingga dengan demikian kita bisa mengembangkan diri kita, potensi kita, memberi ruang buat diri kita sendiri. Kalau kita hanya mengikut teman, kita akan terbawa arus, kita tidak bisa mengembangkan diri. Karena kita mengikuti keinginan daripada komunitas kita. Tetapi kalau kita bisa mengembangkan diri kita, memberi ruang kita sendiri, maka kita akan bisa mendapatkan satu kelegaan, gitu ya. Mendapatkan satu kelepasan dari beban emosional tentunya. Yang berikut, ya, kapan kita cut off? Ketika kita sering dimanipulasi oleh orang-orang di sekitar kita. Ya, manipulasi artinya orang-orang sering memanfaatkan kita untuk kepentingannya. Maka kita perlu memberi batasan yang jelas. Kalau sudah lewat batas, kita tidak mau lagi bergaul dengan dia, gitu ya. Bukan berarti putus gitu, tapi jangan terlalu dekat-dekat lah, tetap ada jaga jarak. Bukan lalu di sini semua kalau gitu begini, ya udah saya nggak punya teman akhirnya. Jaga jarak, ya, batasan mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak. Ketika kita berteman demikian juga. Ketika sudah mengganggu privasi kita, mengganggu pikiran kita, perasaan kita, maka kita harus menetapkan putusan, ya, di mana kita membatasi diri kita. Misalnya, ya, kita jadikan mesin ATM
gitu ya sama teman kita. Kemana-mana minta dibayarin gitu ya. Bahkan untuk hal kepentingan dia. Dan kita kalau nggak bayarin, nggak ditemenin. Kira-kira mau nggak? Mau nggak terus-terusan? Nggak mau kan ya? Nggak mau ya. Pasti, tapi seringkali ada perasaan, aduh kalau nggak dibayarin saya nggak diajak lagi nih. Atau dengan teman dekat kita gitu ya. Kalau saya nggak bayarin dia, saya diputusin nih. Padahal saya sayang loh sama dia. Gimana dong? Jadi saudara-saudara di dalam pergaulan kita juga harus melihat ya. Ketika dia betul-betul sayang ke kita, maka dia tidak akan memanfaatkan kita. Tetapi ada take and give tentunya ya. Saling menerima, saling memberi tentunya. Jadi kalau dia minta terus menggunakan berbagai alasan untuk memenuhi kepentingannya, maka kita harus punya sikap tentunya ya. Untuk ini juga kita jangan sampai kita dimanipulasi bukan hanya dalam uang tapi dalam berbagai kepentingan. Ketika dia melakukan suatu lalu dia dengan alasan untuk kepentingan kamu padahal ujung-ujungnya buat kepentingan dia ya. Jadi kita juga harus pintar-pintar melihat orang-orang yang seperti ini, kita harus punya batasan tentunya ya. Kemudian yang berikut adalah menghindari terjadinya konflik lebih lanjut. Artinya ketika kita sedang berrelasi, ada konflik, lalu mulai tegang gitu ya, dan kemungkinan berujung pada pertengkaran, maka pada saat itu kita harus berdiam diri. Cut off dulu ya, berdiam. Jangan teruskan dulu pembicaraan. Ambil waktu tenang dulu ya. Ciptakan suasana yang lebih tenang lagi. Jangan kita terusin, nanti akan berlanjut lebih parah lagi. Nah oleh sebab itu kita bisa menghindar sementara ya. Nah kemudian setelah tenang cari waktu yang baik untuk berbicara lagi. Kita selesaikan masalah yang ada. Kemudian yang berikut adalah perlu untuk meningkatkan fokus kepada hal yang positif. Jadi kita perlu kadang-kadang memberi jarak kepada orang lain supaya kita bisa memberi kesempatan diri kita sendiri untuk bisa memfokuskan diri kepada tujuan yang hendak dicapai. Jangan melulu kita ikuti apa mau orang gitu ya, ke kelompok kita sehingga merugikan diri kita sendiri. Jadi pikirkan, fokus kepada hal apa yang mau saya capai. Ketika ada gangguan dari orang lain, ya kita harus juga berani bersikap gitu ya. Jadi saudara-saudara di sini kita bisa melihat cut off itu dapat memberikan manfaat di dalam situasi tertentu. Tetapi juga dapat berdampak terhadap kesehatan mental kita. Untuk jangka panjang jika dibiarkan berlarut-larut dalam kesedihan, merasa kehilangan dan depresi gitu ya. Nah ini kita harus melihat dampaknya supaya tidak terjadi dampak yang negatif. Apa yang bisa kita lakukan tentunya. Membatasi diri bukan berarti kita tidak berteman dengan yang lain ya. Tetapi menjauhi orang-orang yang memberikan pengaruh yang negatif kepada kita tentunya. Kemudian untuk itu kita masuk ke dalam poin yang terakhir yaitu strategi mengatasi konflik. Ya. Kita perlu strategi mengatasi konflik. Dalam hal ini kita harus mempunyai sikap untuk mendengarkan ya. Mendengarkan dengan kata-kata supaya kita bisa memahami pikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang mengapa dia berpikir demikiannya. Biasanya orang yang punya pendapat berbeda akan saling menjaga jarak atau menghindar. Dengan mendengarkan pendapat, dengan mendengarkan orang lain, nah akhirnya kita bisa sepakat ya. Perbedaan kita bisa terima, akhirnya ketemu kesesuaian di dalam permasalahan yang kita hadapi. Memberikan kesempatan kepada orang berbicara untuk menyampaikan masalah mereka dan menangkap di balik kata-katanya. Jadi saudara-saudara dengan mendengar dan mengatasi perbedaan dapat mengaplikasikannya tentang prinsip-prinsip kehidupan yang benar sehingga akhirnya kita bisa menemukan posisi kita yang sebenarnya untuk dapat memahami orang lain. Jadi dengan mendengarkan kita bisa memahami orang lebih lagi sehingga konflik itu bisa diminimalisir. Oke, yang berikut. Mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi adalah
ketika konflik tiba, ketika terjadi konflik dan pengen marah gitu ya, emosi. Kendalikan kemarahan untuk tidak melampiaskan emosi sembarangan tentunya. Tinggalkan sementara hal-hal yang membuat kita menjadi marah. Ya, tinggalkan sementara. Tenangkan diri, baru kita kembali lagi kepada posisi di mana kita boleh memperbaiki permasalahan yang ada. Kemudian yang berikut, tidak mundur karena konflik. Ya, artinya ketika kita ada konflik jangan selalu menghindar. Kenapa? Karena konflik itu bisa menjadi kesempatan untuk kita menyatakan kebenaran, untuk kita bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya, kemudian juga kita bisa mengenal diri kita sendiri ketika kita menghadapi orang-orang yang berkonflik dengan kita. Oh, dia maunya seperti itu, saya maunya seperti ini, gitu ya. Nah, akhirnya terjadilah dampak konflik yang konstruktif, saling mengenal dengan sesama kita dan juga mengenal diri kita. Sehingga kita bisa meningkatkan relasi yang baik terhadap orang itu. Kemudian yang berikut adalah ada pengampunan, ya. Mengatasi konflik harus ada pengampunan. Tadi di Alkitab dikatakan jangan menyimpan dendam, Matius 18 tadi ya, ayat 21 sampai 22. Ketika konflik terjadi tidak mengakibatkan satu kebencian yang mendalam di dalam hidup kita, dan tetapi ketika ada konflik, ada pengampunan sehingga membawa pemulihan untuk berdamai. Jangan dipendam gitu ya. Dipendam seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal itu bisa menjadi bom waktu yang meledak sewaktu-waktu ketika ada pemicu. Jadi saudara-saudara, ada pengampunan sehingga dengan demikian permasalahan yang timbul itu tidak menjadi besar, tetapi ada pemulihan untuk berdamai. Yang berikut, yang terakhir, menghadapi konflik untuk perubahan. Jadi ketika ada konflik harus kita hadapi bukan untuk menyatakan siapa yang salah, saya yang benar, gitu ya. Bukan untuk menyatakan saya yang paling benar. Bukan. Tetapi ketika kita hadapi konflik untuk bisa terjadi perubahan. Baik orang itu maupun diri kita. Sama-sama kita mengalami perubahan. Itulah, mari ketika ada konflik jangan selalu membuat kita menjadi gelisah atau resah gitu. Tetapi konflik itu bisa membangun hidup kita. Ketika kita saling mengerti, saling memahami satu dengan yang lainnya tentunya. Sebagai penutup, saya mengutip satu kutipan dari seorang bernama Gary Collins ya. Di sini dia mengatakan, ketika konflik diatasi dengan cara yang benar, dapat membawa kepada relasi yang lebih baik. Saling menghormati satu dengan yang lain, saling mengerti dan meningkatkan percaya diri, mengurangi ketakutan, mengurangi kemarahan dan kecemasan, serta memberikan pertumbuhan seseorang. Jadi jangan takut ketika ada konflik, hadapi konflik itu. Ketika kita bisa menghadapi dengan cara yang benar, bahkan itu bisa membuat pertumbuhan bagi iman kita, pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan pikiran kita, dan kapasitas yang kita miliki akan bisa berkembang. Ya, jadi saudara-saudara, mari ya, setiap orang tidak pernah akan lepas dari konflik. Ketika kita masih berrelasi dengan orang, tetapi jangan takut dengan konflik. Bukan lalu membuat konflik gitu ya, nggak usah takut jadi kita buat konflik, enggak. Tapi ketika ada konflik, maka kita harus hadapi dengan bijaksana tentunya, supaya kita bisa saling menghormati satu dengan yang lain, dan akhirnya dia mengalami pertumbuhan, saya juga mengalami pertumbuhan di dalam hidup kita. Dan kita bisa berrelasi dengan baik.